Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, materi UAS. Perkenalkan, nama saya Al-Huda Mukhtar dengan NIM 2521123. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu materi tentang antena. Oke, pertama teori umum tentang antena. Antena adalah sebelum kita masuk ke pembahasannya, pertama kita harus tahu itu apa antena. Dalam teori-teori yang telah kita baca, antena merupakan sebagai alat pemancar, ya betul. Tapi sebagai kata definisinya, antena adalah suatu perangkat yang memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik dalam sistem komunikasi nirkabel atau tanpa kabel. Antena berfungsi sebagai penghubung antara perangkat elektronik seperti radio, televisi, atau pemancar sinyal dengan udara bebas tanpa gelombang elektromagnetik. Prinsip kerja antena yaitu saat digunakan untuk memancar, antena mengubah sinyal. Ia mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, saat digunakan untuk menerima, antena menangkap gelombang elektromagnetik dan mengubahnya kembali menjadi listrik saat menerimanya. Oke. Itu untuk teori umum atau konsep umum dari antena. Selanjutnya, komponen-komponen antena. Komponennya ada seperti elemen radiator. Elemen radiator ini fungsinya yaitu bagian utama yang memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik. Seterusnya, reflektor. Fungsinya sebagai reflektor ini fungsinya itu sebagai pemantul atau yang memantulkan gelombang untuk meningkatkan arah pancaran yang ke arah yang lebih baik. Dan komponen yang ketiga yaitu direktor. Direktor ini fungsinya mengarahkan pancaran gelombang elektromagnetik ke arah tertentu. Intinya dia ini sebagai pengarah gelombang. Selanjutnya ada feed line, yaitu menghubungkan antena ke pemancar atau penerima. Dan selanjutnya ada ground plane, yaitu referensi tegangan. Dalam artian itu permukaan konduktor yang digunakan sebagai referensi tegangannya. Selanjutnya, tujuan penggunaan antena. Tujuan penggunaan antena diantaranya sebagai penghubung perangkat perangkat elektronik ke udara bebas.
Selanjutnya dia itu memfasilitasi komunikasi nirkabel. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan jangkauan dan efisien sinyal. Dalam artian dia itu meningkatkan jangkauan sinyal, transmisi, dan penerimaannya. Selanjutnya, mengarahkan sinyal ke arah tertentu, yaitu mengarahkan sinyal ke arah tertentu untuk efisiensi transmisi. Manfaat antena. Manfaat antena ada beberapa, yaitu pertama, komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh ini digunakan untuk seperti radio, televisi, satelit. Seterusnya, efisiensi transmisi dan penerimaan sinyal. Manfaat selanjutnya itu sebagai konektivitas internet. Ada internet TV, 5G dan 4G. Seterusnya itu sebagai sistem navigasi dan radar. Sistem navigasi dan radar ini sering digunakan ketika digunakan oleh militer ketika di dalam pertempuran, di dalam area perang lah. Seterusnya, pengurangan interferensi dengan antena arah. Selanjutnya ada jenis-jenis antena. Yang pertama, antena dipol. Antena dipol ini adalah antena yang paling sederhana. Terdiri dari dua elemen logam yang sejajar. Seterusnya, ada antena monopole, yaitu bersih setengah dari dipol, digunakan di atas ground plane. Seterusnya ada antena Yagi-Uda, yaitu antena arah dengan elemen direktif umum untuk TV analog. Terusnya antena parabola, yaitu menggunakan reflektor parabola, fokus sinyal pada satu titik. Seterusnya ada antena helix, bentuknya spiral, digunakan untuk komunikasi satelit dan luar angkasa. Seterusnya ada antena patch, yaitu antena bentuknya datar, biasa digunakan dalam perangkat seluler dan wifi. Selanjutnya ada antena lock periodik, yaitu memiliki rentang frekuensi luas untuk pengukuran RF. Sering digunakan untuk pengukuran RF. Selanjutnya ada antena omnidirectional, yaitu memancarkan sinyal ke segala arah secara merata. Dan yang terakhir ada antena direksional, yaitu memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu untuk jarak yang lebih jauh. Mungkin untuk penjelasan tentang materi antena cukup sekian. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu internet satelit. Oke. Teori umum untuk internet satelit. Berbicara tentang internet, itu tentu kita
berpikir seperti ada internet, jaringan internet dan lain sebagainya. Tapi untuk internet satelit ini kita berbicara tentang teori umum. Internet satelit adalah merupakan sistem komunikasi data yang menggunakan satelit untuk menyediakan akses internet, di mana data dikirim dari pengguna ke satelit lalu ke gateway. Lalu satelit menghubungkan pengguna dengan jaringan internet global. Oke. Internet satelit juga mempunyai komponen-komponen. Yang pertama yaitu satelit. Fungsinya sebagai pengorbit di luar angkasa. Selanjutnya ada VSAT atau VSAT, yaitu sebagai terminal pengguna dengan antena parabola kecil. Selanjutnya ada gateway, yaitu fungsinya sebagai stasiun bumi, di mana dia fungsinya sebagai penghubung ke internet global. Ada juga modem satelit. Komponen yang keempat yaitu dia sebagai pengubah sinyal analog dan digital. Seterusnya yang kelima ada hub controller, yaitu mengatur aliran data. Oke. Selanjutnya ada tujuan penggunaan internet satelit. Tujuan dari penggunaan internet satelit yang pertama sebagai akses internet di daerah terpencil. Contohnya di pedesaan yang tidak terjangkau oleh internet seperti yang di kota, maka disinilah peran utama dari internet satelit, yaitu fungsinya sebagai di desa-desa atau daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan internet. Seterusnya ada tujuan kedua ada alternatif. Jika tidak ada infrastruktur kabel. Nah, kan kalau di kota seperti jaringan kabel-kabel seperti jaringan Telkom itu kan terkadang itu kan di kota-kota menggunakan kabel. Jadi kalau di kampung karena tidak memungkinkan dengan biaya yang mahal, maka disinilah peran utama dari internet satelit. Selanjutnya digunakan dalam situasi darurat. Dan yang terakhir yaitu sebagai solusi internet untuk transportasi laut dan udara. Dan ada juga tujuan manfaat internet satelit. Manfaat internet satelit yaitu sebagai cakupan global, termasuk dia ke pelosok-pelosok. Dan yang kedua, internet satelit ini dia tidak tergantung pada kabel. Karena dia tanpa kabel dia bisa. Terusnya ketersediaan yang tinggi. Karena ketersediaan yang tinggi inilah maka internet satelit sangat bermanfaat untuk desa-desa. Terus yang terakhir ada sebagai pendukung komunikasi darurat. Jenis-jenis satelit. Jenis satelit ada GEO, ada GEO,
stationary, cakup dengan luas cakupan 35.786 km. Selanjutnya ada low Earth orbit, yaitu 500 sampai 2000 km. Intensinya rendah. Terus ada medium Earth orbit, yaitu cakupannya mencakup 2000 sampai 35.000 km. Kekurangan internet satelit. Kalau berbicara kekurangan seperti latensi tinggi, dia ini mempunyai latensi tinggi pada GEO. Terus biayanya itu mahal. Terus terganggu dengan cuaca buruk. Contohnya, terkadang kan kita menggunakan kalau di kampung-kampung itu biasanya menggunakan internet satelit seperti Starlink. Itu kalau cuacanya buruk, yaitu kalau hujan atau cuaca buruk, itu maka jaringannya itu akan terganggu. Terus dia kekurangan internet satelit yang keempat, dia membutuhkan visibilitas langsung ke langit. Mungkin untuk penjelasan tentang internet satelit ini dengan pembahasan yang terakhir yaitu kekurangan dari internet satelit, maka saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang ketiga ada teori umum jaringan seluler. Oke. Baik teman-teman, jaringan seluler. Teori umum jaringan seluler. Di mana ada teori umum, komponen, tujuan, manfaat, dan jenis teknologinya. Pertama kita bahas konsep dasar atau pengertian dari jaringan seluler. Jaringan seluler atau jaringan nirkabel cellular network adalah sistem komunikasi telekomunikasi yang memanfaatkan jaringan nirkabel dan dibagi menjadi area-area kecil yang disebut dengan sel. Atau dalam secara signifikannya itu jaringan seluler merupakan sistem komunikasi berbasis sel. Di mana setiap sel dilayani oleh BTS. Dan juga ponsel terhubung ke BTS terdekat. Terus data diteruskan ke pusat operator dan tujuan. Komponen jaringan yang kedua dari teori, sekarang kita masuk ke komponen. Komponen jaringan seluler. Yang pertama ada mobile station atau MS. Sebagai mobile station ini ada ponsel atau modem. Terus BTS, yaitu fungsinya sebagai menara pemancar sinyal. Terus ada BSC, yaitu dia fungsinya ini sebagai mengatur BTS dalam area. Terus ada MSC, yaitu fungsinya dia ini sebagai mengelola rute komunikasi. Terus selanjutnya ada HLR atau PLR, di mana dia ini fungsinya sebagai penyimpan data pelanggan. Terus
Ada juga GGSN atau SGSN. Fungsinya itu sebagai pengelola akses data internet seperti 3G, 4G, dan 5G. Itu untuk komponen jaringan seluler. Tujuan dari jaringan seluler. Pertama, sebagai komunikasi mobile. Jelas, fungsinya, tujuannya ini. Terus, ada konektivitas kapan saja dan di mana saja. Jadi kita bisa menggunakannya, kita bisa connect kapan dan di mana saja, selagi ada jaringan. Terus, akses internet tanpa kabel. Jadi karena dia tanpa kabel, kita bebas mau kemana-mana. Terus, mendukung layanan darurat juga. Manfaat jaringan seluler. Oke, kalau berbicara manfaat jaringan seluler, itu pertama mobilitasnya tinggi, terus jangkauannya luas, dan ketiga komunikasinya real time, boleh kita kapan saja. Terus akses internet cepat, dan didukung juga oleh IoT, Internet of Things. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi jaringan seluler ini. Oh, oke, saya ada lupa. Mungkin sedikit prinsip kerja dari jaringan seluler. Prinsip kerjanya adalah perangkat bergerak mengirimkan sinyal radio ke stasiun pangkalan terdekat. Seterusnya, stasiun pangkalan menerima sinyal, kemudian memprosesnya, dan mengirimkannya kembali ke jaringan inti atau core network. Seterusnya, yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu jaringan inti bertanggung jawab untuk memproses data seperti routing, panggilan telepon, atau data internet. Seterusnya, yang keempat, jaringan inti mengirimkan sinyal kembali ke stasiun pangkal yang terhubung dengan perangkat penerima. Dan yang kelima, stasiun pangkalan mengirimkan sinyal kembali ke perangkat penerima. Terus yang keenam, yaitu peralihan handoff. Itu terjadi saat perangkat bergerak pindah ke sel lain dengan jaringan secara otomatis, memindahkan perangkat ke stasiun pangkalan baru. Terusnya ada jenis teknologi jaringan seluler. Ada 1G atau MPS, yaitu generasi pertama, dia menggunakan sistem analog. Terus ada 2G atau GSM, dia ada GSM atau CDMA, yaitu generasi kedua, dia menggunakan sistem digital dan mendukung SMS. Terus ada 3G, yaitu generasi ketiga, mendukung akses internet berkecepatan tinggi dan multimedia. Terus ada 4G, yaitu kecepatan tinggi, video HD, dia menggunakan video HD. Terus yang ke 5G, yang kelima, yaitu generasi kelima 5G, yaitu latensi rendah.
untuk IoT dan AI. Mungkin untuk sekian untuk penjelasan tentang materi tentang jaringan seluler. Baik, selanjutnya ada materi yang terakhir yaitu jaringan ad hoc. Istilah ad hoc dalam berbagai konteks merujuk pada sesuatu yang dibentuk atau dilakukan untuk keperluan khusus untuk sementara tanpa perencanaan atau persiapan dalam mendalam. Tapi kalau berbicara tentang jaringan ad hoc, jaringan ad hoc adalah jaringan nirkabel sementara tanpa infrastruktur tetap. Yaitu perangkat berkomunikasi langsung, terus topologisnya dinamis sesuai pergerakan node, dan setiap node dapat menjadi router. Terusnya ada komponen jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc sendiri mempunyai beberapa komponen fungsinya. Pertama ada node, yaitu sebagai perangkat pengguna. Terus transceiver, yaitu pengirim dan penerima sinyal kabel. Terus ada routing protokol, fungsinya itu menentukan jalur data antar node. Terus yang terakhir ada ad hoc, yaitu ad hoc controller, yaitu fungsinya sebagai mengelola koneksi jika ada. Tujuan penggunaan jaringan ad hoc. Yang pertama yaitu sebagai pembentuk jaringan tanpa infrastruktur. Kedua, tujuannya adalah komunikasi independen dari jaringan operator. Selanjutnya yang ketiga yaitu memperluas jangkauan melalui routing antar node. Seterusnya ada manfaat jaringan ad hoc, yaitu fleksibel dan cepat dibentuk. Terus dia biayanya rendah. Dan yang ketiga, tahan terhadap kerusakan infrastruktur. Dan juga dia cocok untuk darurat seperti kegunaan untuk militer dan IoT. Terus jenis-jenis jaringan ad hoc. Jenis-jenis jaringan ad hoc ada MANET, yaitu Mobile Ad Hoc Network. Yaitu di mana jaringan ad hoc yang melibatkan perangkat bergerak. Terus ada WMN, yaitu Wireless Mesh Network, yaitu jaringan ad hoc nirkabel umum yang menghubungkan perangkat nirkabel. Terus ada juga VNet, yaitu VNet Vernacular Ad Hoc Network, di mana dia ini sebagai jaringan ad hoc untuk kendaraan. Sering digunakan untuk di kendaraan seperti sistem komunikasi antar mobil. Terus ada WLAN Ad Hoc Mode,
yaitu WiFi tanpa akses point. Terus ada WSN, yaitu Wireless Sensor Network. Oke, mungkin kita kembali terhadap manfaat dari jaringan ad hoc ini. Manfaat jaringan untuk sebagai penjelasan supaya lebih rinci. Kelebihan jaringan ad hoc itu pertama fleksibel. Jaringan ad hoc ini dapat dibentuk dengan cepat dan murah tanpa perlu pengaturan infrastruktur yang rumit. Terus biaya rendah, maksudnya jaringan ad hoc ini dapat dibuat dengan menggunakan perangkat nirkabel yang sudah ada, seperti laptop atau smartphone. Terus tahan terhadap kerusakan infrastruktur. Maksudnya dia ini tahan banting gitu, mudah dimana dia ini tahan terhadap segala cuaca yang menimpanya. Terus cocok untuk darurat militer. Ini maksudnya ini cocok untuk darurat militer seperti IoT dan militer. Cocok untuk darurat seperti untuk militer dan IoT ini maksudnya karena di dalam militer ini sering digunakan gitu. Makanya dia sering digunakan makanya dia termasuk dalam penggunaan untuk militer gitu. Mungkin ada yang terkurang, kekurangan jaringan ad hoc. Tadi kita berbicara tentang manfaat, sekarang kita berbicara tentang kekurangan jaringan. Yaitu kecepatannya terbatas. Pertama, kecepatan jaringan ad hoc ini terbatas. Jadi, jaringan ad hoc ini cenderung memiliki kecepatan transmisi yang lebih rendah dibanding dengan jaringan nirkabel. Terus, jangkauannya juga terbatas. Itu jangkauan ad hoc ini biasanya lebih pendek, tergantung pada kekuatan sinyal dan perangkat yang digunakan juga. Terus, sering gangguan. Terus, keterbatasan jumlah perangkat. Terus, proses transfer data lama. Kalau contoh penerapan jaringan ad hoc ini, kalau kita bicara tentang penggunaan sehari-hari, yaitu menghubungkan perangkat seperti laptop untuk berbagai file gitu. Terus, komunikasi dalam lingkungan militer. Terus, jaringan sebentar dalam situasi darurat. Dan banyak lainnya. Mungkin cukup sekian materi tentang jaringan ad hoc. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.